Itu yang bikin saya susah move on, Mbak Bu Besti. Itu tuh kalau keingat itu kadang-kadang suka sedih, pengen nangis kayak gitu. Terus saya telepon ibu saya nangis kecer. Saya bilang sama ibu saya kalau dibuntel-buntel seperti ini. Jadi eman-eman sekali Mbak Besti, tapi ya piye wong. Cendelone gemertak, mak tretek gitu. Kita buka sedikit loh. Oh, weh. Bismillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini Taiwan kedatangan taifung lagi ya Mbak Bu Besti, mobat mabit lagi. Tapi kali ini yang kedatangan itu Taiwan bagian selatan. Bulan lalu yang kedatangan juga Taiwan bagian selatan, saiki Taiwan bagian selatan lagi. Ya yang sabar ya kalian yang tinggal di daerah selatan. Tapi kita yang di daerah utara, di Taipei ini, bagian buntutnya Mbak Bu Besti. Jadi, walaupun buntutnya itu mobat mabitnya lumayan kenceng. Ini tadi waktu saya itu bantuin Mak D keramas, tiba-tiba jendela ruang tamu itu mak biang kayak gitu. Saya tidak tahu, tidak open, kalau ternyata Mas Bos itu membuka jendela. Terus jendelanya itu kan ketutupan sama komputernya beliau. Jadi tidak ketara kayak gitu loh kalau dibuka kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus karena ketera angin yang kenceng itu tadi mak biang menutup kayak gitu, komputernya juga ikutan ceblok jogan, dan semuanya yang ada di meja itu terbang jadi saomah Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya videokan, saya kirimkan kepada Kang Bos, komputermu goleng kayak gitu, takutnya nanti kalau ada yang rusak terus kemudian saya disalahkan kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi saya video, saya kirimkan ke beliau, walaupun di rumah ada CCTV-nya juga, tapi yo biar jaganilah Mbak Bu Besti kayak gitu. Terus ini tadi saya barusan mengekekkan susu kedelai sama puding, kayak puding apa godir gitu loh, agar-agar kayak gitu loh Mbak Bu Besti kurang lebihnya, tapi yang untuk vegetarian. Terus susu kedelainya itu tuh yang tanpa gula, karena Mak D ternyata itu kurang gizi Mbak Bu Besti. Jadi kayak asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh beliau itu tuh kurang, karena beliau itu kan vegetarian, tidak bisa makan protein hewani. Terus kemudian beliau itu nggak bisa makan banyak, jadi kayak selera makannya itu belum bertambah banyak gitu loh Mbak Bu Besti, cuman dikit, jadi kayak kurang kayak gitu. Makanya itu diglontor sama itu, setiap hari itu makan tahu, susu kedelai, yaitu protein yang bisa masuk kan cuman itu. Arepe tak kayak tempe, takutnya beliau tidak doyan. Terus saya belinya tempe di mana? Karena saya pengen tempe juga susah belinya. Karena tidak ada toko Indonesia di sini. Oke, sekarang saya mau masakin untuk Mak D. Ini ada jamur. Ya ini, gizinya untuk Mak D itu kayak gini. Terus ini sama selada. Jadi ini mau tak tumis. Ini untuk penyedapnya lah Mbak Bu Besti, tinggi wangen-wangen kayak gitu. Jadi tidak mengeplungkannya itu tidak banyak, cuma tinggi ambon-ambon doang.
Selesai, Masya Allah. Bismillah. Saya mau bikin rujak uyop Mbak Bu Besti. Taifungnya sudah pergi, sekarang panasnya jangan ngentang-ngentang sekali. Kemarin itu hujannya deres banget, terus campur angin, dan sekarang sisa anginnya doang. Dan panasnya ngentang-ngentang, jangan tidak mekakat sekali. Jadi saya mau bikin yang seger-seger. Rujak uyop itu, rujak kan kalian tahu, cuman ini tuh dari buah. Uyop itu artinya adalah minum, jadi rujak yang diminum kayak gitu, bukan rujak yang dicocol. Ini saya cuman pakai gula merah 2, terus kemudian cabenya 3 biar tidak sengak, harus ganjil, dan sedikit garam. Udah kayak gini aja. Terus kemudian nanti dicampur air yang mateng. Ini harus lembut ya, jadi agak lengket-lengket gitu. Tuh kayak gini Mbak Bu Besti. Dikasih campuran kacang tanah goreng juga enak Mbak Besti, tapi saya tidak punya, jadi sepunyanya saja, tidak usah neko-neko ngoyo-ngoyo dadak terataan golek-golek ya toh. Seadanya saja. Terus buahnya ini saya cuman punya mangga. Ini mangga yang tak beli minggu lalu ya toh. Mangga mentah tapi setengah mateng. Ini masih crunchy Mbak Besti. Tapi ya nggak crunchy banget lah. Ya pokoknya belum mateng gitu loh, kemampu. Oke, ini sudah Mbak Bu Besti, mau saya koseti. Nah, ini yang bersih ya, eman-eman sekali, medit pangkal kaya. Wah, lengket Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air mateng ya Mbak Besti. Udah segini aja. Ini dimasukkan dalam kulkas, terus diminum, diuyup gitu. Wah, seger sekali Mbak Bu Besti. Tapi jangan pedas-pedas ya. Kalau pedas-pedas nanti sengak, tidak enak. Jadi enaknya itu ya ada pedasnya, ada manisnya, ada asamnya kayak gitu, seger. Sudah jadi Mbak Bu Besti, cuman kayak gini doang. Terus dimasukkan ke kulkas biar anyep, biar ancles kayak gitu. Tutup plastik wrap Mbak Bu Besti biar ambunya itu tidak mobile mengenai panganan yang lainnya, karena di dalam kulkas kan ada rena-rena panganannya, jadi harus ditutup plastik wrap gini biar tidak terkontaminasi ambu yang lainnya. Oke Mbak Bu Besti, sudah saya lebokkan di dalam kulkas ya rujak uyupnya. Sekarang saya mau mengudari ini. Ini adalah sayur yang saya beli secara online kemarin. Daun singkong, daun pepaya, terus kemudian daun katu yang semuanya kuning kayak gitu. Terus ini tuh mau saya lebokkan ke dalam mesin pencacah atau mesin yang khusus untuk sampah yang rumah tangga kayak gitu loh, biar jadi kompos kayak gitu. Tapi ini saya tidak bisa memasukkan semuanya karena ya kapasitasnya nggak besar. Jadi ini saya masukkan sebagian saja. Ini tuh sudah blondot, sebagian sudah saya buang kemarin-kemarin Mbak Bu Besti. Terus ini tuh sisanya, jadi saya itu bertahap membuangnya karena tidak sedang. Takutnya nanti kalau saya lebokkan semua terus rusak, saya ngijoli coto sekali ya. Di Indonesia aja harganya mahal, apalagi di Taiwan. Potong gaji, wah jangan bangkrut. Terus kemarin ada yang nanya, kan sayurnya rusak, banyak yang kuning, apakah diijoli sama bakulnya? Iya Mbak Bu Besti, diijoli. Jadi kemarin itu saya langsung foto, terus kemudian saya tuduhkan ke bakulnya.
Ini tuh semuanya kuning-kuning kayak gini nyampe ke sini karena ini tuh kan musim panas. Terus ini dikirimnya itu nggak pakai kulkas, nggak pakai pendingin, jadi pakai kiriman biasa kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi karena saking panasnya terus dimasukkan dalam mobil box gitu kan ya, tambah panas pindo akhirnya menguning. Jadi ya tidak layak makan Mbak Bu Besti. Terus sama bakulnya bilang nanti tak ganti kayak gitu. Dan karena ya ganti itu kan nggak bisa langsung tukul ya Mbak Bu Besti, kan ini barang pertanian dan nanamnya itu nggak banyak, jadi harus nunggu sampai bersemi kembali kayak cintaku padamu. Terus kemudian baru bisa dipetik. Terus kemarin malam itu tuh dapat kabar sama bakulnya, dia mau kirim daun pepaya, daun singkong, terus daun pisang, terus apalagi kayak gitu loh. Terus kemudian saya ditanya apakah kamu mau cabai lagi, ini masih ada sedikit kayak gitu, pohonnya mau mati. Saya bilang iya, soalnya takutnya nanti kalau sudah mati pohonnya terus nunggu lagi ditanam, nunggu lagi berbunga dan berbuah itu lama, terus saya tidak punya stok kayak gitu. Sebenarnya masih ada di kulkas tapi ya buat jaga nih kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Saya bilang iya, terus nggak tahu dapat berapa. Oke Mbak Bu Besti, ini juga tidak semua saya buang ke tempat penggilingan itu, saya melebokkan sebagian saja, takutnya nanti rusak kayak gitu. Ini korannya jangan sampai katutan ya Mbak Bu Besti, nanti takutnya rusak. Karena ini belum full, jadi saya tambahi lagi dikit, dibuntel-buntel seperti ini. Jadi eman-eman sekali Mbak Besti, tapi ya piye wong tidak bisa dimakan wisan. Sudah segitu saja. Tak poteli seperti ini. Takutnya nanti nyerimpeti di dalam. Udah Mbak Besti. Oke Mbak Bu Besti, sudah selesai pekerjaan saya. Sekarang waktunya istirahat, tapi ternyata Mak D belum selesai mendelok TV-nya, jadi mengenteni Mak D dulu. Sambil mengenteni Mak D, saya mau bercerita kepada Mbak Bu Besti sekalian. Mungkin sebagian dari kalian akan menilai saya ini terlalu berlebihan, terlalu lebay, piye ya, pokoknya ngono kae lah ya. Tapi kalau memang tidak pernah merasakan sendiri, tidak pernah berada di posisi seperti ini, ya susah mau dijelaskan kayak manapun yo, susah kayak gitu. Jadi walaupun kalian berkomentar apa, tetap saya mau bercerita. Karena kalau menuruti komentar orang itu nggak ada enteknya ya Mbak Bu Besti. Jadi kita itu tetap harus berpendirian, susah sekali ngomong. Karena kalau manut omongannya orang sini, orang situ, kuapeh dinut, nanti jadinya boder, jadinya bubrah. Jadi apa yang menurut kita baik, ya lakukanlah. Boh, memang orang itu menilai seperti apa, ya wis biarkan saja. Karena apa? Walaupun kita itu sudah berada di jalan yang benar, pasti akan ada aja orang yang berkomentar dan membuat kita itu serasa berada di jalan yang salah. Jadi kayak kita itu kayak berdosa banget kayak gitu. Tetap akan ada seperti itu. Jadi kalau menurut kalian, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan itu tuh tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak membuat kerusakan atau membuat opo lah kayak gitu, wes jarkan saja. Oke, balik lagi ke intinya. Saya mau cerita Mbak Bu Besti, sebenarnya saya tuh di sini tuh masih belum bisa move on. Walaupun di sini itu sudah hampir 3 bulan ya, seminggu lagi 3 bulan. Tapi tetap saja perasaan saya itu kayak masih tertinggal di tempatnya Pak Bos sana. Kadang-kadang itu saya masih suka sedih, masih suka nangis kalau keingat, kalau pas umpamanya pas diem aja nggak ngerjain apa-apa kayak gitu tuh tiba-tiba kayak perasaan sedih itu merasuk.
terus tiba-tiba membrebes kayak gitu. Itu tuh di luar kontrol saya, jadi bukan saya yang pengen nangis atau apa kayak gitu, enggak. Ya tiba-tiba aja ndrodos kayak gitu Mbak Bu Besti. Ya piye ya, terlepas dari Simbah yang dulu sering kumat, sering ngamuk, terus kadang-kadang mukul, kadang-kadang berkata kasar kayak gitu, tapi di luar itu beliau itu sangat baik kepada saya, karena ya piye, beliau kan orang tua pikun, terus mengidap apa itu penyakit lansia sing lupa akan sembarang dengahnya dan berhalusinasi. Oke, jenenge apa lali aku. Wis pokoknya itulah ya. Beliau kan sering berhalusinasi, terus kayak merasa uangnya itu hilang, dicuri, dan yang tertuduh kan saya sama Pak Bos. Dan kalau seumpamanya kumat seperti itu kan beliau suka ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak pintu, gebrak-gebrak sembarang dengah, kadang-kadang mukul juga. Tapi kan itu di luar kendali beliau. Kalau seumpamanya beliau pas dalam keadaan sadar, beliau kan baik sekali sama saya. Nyah-nyoh, punya makanan apa itu saya juga harus ikutan makan. Kalau beliau makan, saya juga harus ikutan makan. Beliau punya apa, saya pasti dikasih. Beliau punya uang juga nyah-nyoh. Berkali-kali saya itu dikasih uang jajan, dibelikan ini, dibelikan itu. Padahal untuk ukuran orang Cina itu tuh yang sangat perhitungan sekali, itu tuh langka. Kayak seperti itu tuh langka. Mungkin kalau orang kita nyah-nyoh itu sudah biasa ya, tapi kalau untuk orang sini itu tuh langka Mbak Bu Besti. Jadi kalau ketemu pasien atau majikan yang seperti itu tuh jangan, Masya Allah sekali kayak gitu. Terus saya ngopeni beliau itu juga gak sebentar, 5,5 tahun, dari pagi sampai ketemu pagi lagi kan sama beliau, terus ngobrol, bercanda, sembarang dengah kayak gitu. Malah kalau sama anaknya sendiri itu jarang ketemu, kurang deket. Tapi kalau sama saya itu deket sekali, sering guyonan, gojekan kayak gitu, sering ketawa bareng, sering cerita-cerita dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya susah move on Mbak Bu Besti. Kadang-kadang itu suka sedih sekali kalau seumpamanya ingat. Kalau seumpamanya saya itu pindahnya ke sini itu karena habis kontrak, tapi beliau itu masih sehat, mungkin saya nggak akan sesedih ini ya. Tapi kan karena ini tuh ditinggal pergi untuk selamanya, itu jadi kayak ada perasaan kadang-kadang itu kalau keingat sesuatu yang seumpamanya saya pas ngomel-ngomel ke beliau atau berbuat apa kayak gitu. Kalau seumpamanya, kan kalian tahu sendiri kalau malam itu beliau kadang-kadang suka ngelepas baju terus dibuang semua selimutnya. Terus kalau musim dingin tuh kan dingin, saya takut beliau itu kena hipotermia kayak gitu, jadi terpaksa saya ikat kayak gitu kan ya. Itu tuh kalau keingat itu kadang-kadang suka sedih, pengen nangis kayak gitu. Saya cerita seperti ini tuh merembeng meripatku Mbak Besti. Terus pas 2 minggu sebelum beliau nggak ada, 2 minggu atau 3 minggu sebelum beliau nggak ada, itu kan beliau itu berak sehari itu sampai 7-9 kali lah, 7 kali 9 kali gitu. Terus saya kan cerita sama ibu saya, padahal beliau nggak salah makan, nggak mencret, nggak diare gitu loh. Berak ya berak, pada umumnya beraknya normal kayak gitu, utuh kayak gitu, tapi kok sehari sebanyak itu. Kata ibu saya itu ngeresii gitu. Terus saya bilang ke ibu saya denial kayak gitu Mbak Bu Besti. Saya bilang ke ibu saya kalau beliau itu makannya memang banyak, akhir-akhir ini tuh nafsu makan beliau itu gede sekali, jadi saya kasih 1 mangkok gede full itu selalu habis. Terus saya kasih apa itu tetap dimakan. Jadi kalau seumpamanya beraknya banyak ya saya pikir itu normal kayak gitu. Ibu saya itu terlalu berlebihan kalau bilang ngersik-ngersiki kayak gitu. Ngersik-ngersik itu bebersih badan. Orang yang mau meninggal itu biasanya merasa kalau badannya itu sudah harus dibersihkan dari segala macam kotoran gitu loh di dalamnya. Jadi resik-resik apapun yang ada di dalam perutnya itu, kotorannya itu dibuang, dikeluarkan semua kayak gitu. Makanya sehari bisa berak segitu banyaknya. Saya denial karena ibu saya itu tahu kan, beliau itu sudah berkali-kali ngopeni orang sakit sampai meninggal. Mulai dari bapak saya, bude saya, mbah saya, kakaknya ibu dari ibu saya kan punya 2 ibu ya. Jadi punya 2 kakak dari ibunya juga itu, dan beliau yang ngopeni sampai berpulang kayak gitu. Jadi tahu kalau seumpamanya tanda-tanda orang yang mau berpulang itu seperti apa kayak gitu. Terus yang bikin saya sedih lagi itu pokoknya sekitar 1 bulan sebelum beliau berpulang itu kan beliau ngelepas celana kayak gitu kan ya. Terus terpaksa kan saya ikat. Terus beliau itu bilang kayak gini Mbak Besti,
beliau itu nggak memberontak. Kan biasanya kalau saya ikat itu kan beliau memberontak ya. Terus beliau bilang kayak gini, kenapa kamu giniin saya kan nggak mukul kamu, kayak gitu. Beliau itu ngomongnya kalem, nggak berontak. Terus saya itu langsung madek gitu Mbak Bu Besti. Kan biasanya kalau saya selimuti atau apa, kalau beliau sedang berhalusinasi itu kan suka mukul kayak gitu. Terus waktu itu tuh tidak mukul, beliau dalam keadaan sadar, cuman ya itu lepas celana. Terus saya ikat tangannya di ranjang. Terus beliau bilang gitu, kenapa kamu giniin saya kan gak mukul kamu, kenapa kamu ikat ya gitu mungkin kali ya. Terus saya bilang gini, lah mbahnya ngelepas celana, saya takutnya nanti saya ketiduran, saya nggak tahu kalau bajunya sudah dilepas semua, saya takut kamu kedinginan, ini tuh masih musim dingin, saya bilang seperti itu. Terus beliau itu diam. Saya cerita sama ibu saya itu sambil nangis Mbak Bu Besti waktu itu, karena sebenarnya itu merasa sangat bersalah sekali, tapi saya terpaksa harus melakukan itu kayak gitu kan. Terus kemudian ada satu waktu itu malamnya mbahnya itu berhalusinasi parah banget. Terus saya ikat sekitar jam 1 malam atau jam setengah 2 malam gitu loh Mbak Bu Besti. Saya ngikatnya kekencengan. Paginya saya tinggal beliau belanja karena beliau belum bangun. Saya lihat beliau belum bangun kayak gitu. Saya nitip beliau kepada Pak Bos, saya pergi belanja. Saya pulang belanja itu jam setengah 11 atau jam 10 gitu, pokoknya jam 10 lebih, hampir jam setengah 11. Terus kemudian seperti biasa saya kalau pulang dari mana-mana itu selalu langsung cuci tangan, terus nengok Simbah kan ya. Saya tengok beliau, saya lepas ikatannya, tangannya itu dua-duanya bengkak. Saya ngikatnya kan kekencengan, jadi tangannya itu dua-duanya bengkak, benar-benar bengkak itu. Saya langsung manggil Pak Bos. Saya bilang, maaf ya Pak Bos, kemarin malam saya ngikatnya kekencengan, ini tangannya mbaknya bengkak, bagaimana? Terus Pak Bos bilang kalau enggak apa-apa, ini tuh bengkak air, nanti juga kempes sendiri. Saya tunggu sampai sore Mbak Bu Besti, bengkaknya itu nggak mau hilang, masih bengkak, masih gede kayak gitu. Saya telepon ibu saya minta pendapat, saya minta saran gimana caranya biar nggak bengkak tangannya itu, karena saya itu merasa bersalah sekali ya toh. Sama Pak Bos saya tanya beliau, suruh biarin aja nanti kempes sendiri. Terus saya telepon ibu saya nangis kejer. Saya bilang sama ibu saya kalau tangan mbahnya itu bengkak karena saya ngikatnya terlalu kenceng. Terus ibu saya bilang suruh ngompres. Saya kompres tapi tidak kempes-kempes. Terus akhirnya malam sekitar jam 8 atau jam 9 gitu baru mulai kempes. Akhirnya saya tenang. Seharian saya tuh nangis. Waktu itu saya pernah cerita di vlognya. Saya sampai nggak bisa bikin konten karena seharian nangis. Yaitu karena nangisin Simbah, tangannya bengkak itu. Saya merasa bersalah sekali. Kalau ngikatnya itu agak longgar, tangan beliau itu tetap bisa lepas. Kalau ngikatnya kekencengan, tangan beliau itu bengkak. Jadi kayak serba salah gitu loh Mbak Besti. Tapi untungnya nggak gini. Makanya begitu beliau nggak ada itu, kayak kejadian-kejadian seperti itu langsung terlintas di pikiran gitu, kayak merasa bersalah banget. Maaf ya Mbak Besti. Walaupun sudah lama di sini tuh suka nangis sendiri kalau keinget.